saya bertugas sebagai Kepala Program DKV. Unit Vireta ini sudah berdiri cukup lama ya, 27 tahun sudah melayani masyarakat. Dunia vokasi ini memiliki peran khusus karena dia lulus langsung bekerja, berbeda dengan yang SMA. Untuk tahun yang akan berjalan ini kita ada 2 jurusan. Jadi kita ada desain komunikasi visual dan teknik informatika. Fasilitasnya juga sudah disesuaikan dengan seperti apa yang ada di industri. Cukup banyak perusahaan yang bergabung dengan kita, baik dari mitra belajar maupun dari industri, karena yang dijual di SMK itu adalah kompetensi. Harapannya peluangnya itu anak-anak dapat lulus dan bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Halo Sobat YBHK, selamat datang di podcast sukses bersama YBHK. Dengan aku, Yohana Grazia Dei, yang akan menemani podcast kalian pada hari ini. Aku nggak sendiri, aku sedang ditemani oleh salah satu bapak dan guru juga di salah satu Tarsisius Vireta ini. Nah, siapa dia? Penasaran kan? Langsung aja kita kenalan. Halo Bapak, apa kabar? Iya, apa kabar Kak Yohana? Baik, puji Tuhan. Bapak kabarnya? Baik Oke, dong. puji Tuhan. Nah Pak, boleh langsung diceritakan Bapak siapa dan kenapa nih diundang di podcast hari ini? Oke, halo sahabat YBHK. Saya Bapak Akid Pratamanuari. Di YBHK ini saya bertugas sebagai Kepala Program DKV. Saya di sini untuk menceritakan bagaimana sih perkembangan SMK yang ada di YBHK ini. Begitu Kak Yohana? Oke, jadi saya manggilnya apa nih Bapak? Bapak saja. Oh, Bapak Anggit ya? Iya. Oke, Pak, saya dengar-dengar nih katanya di Vireta itu buka sekolah baru ya Pak ya? Iya, benar sekali Kak Yohana. Dan itu adalah SMK, Iya, Sekolah Menengah Kejuruan. Iya. Nah, boleh diceritain gak sih Pak, kenapa ada sejarah dari SMK Vireta itu sendiri? Oke, untuk unit Vireta ini sudah berdiri cukup lama ya, 27 tahun sudah melayani masyarakat di sekitar Villa Regensi Tangerang. Nah, dari hasil angket ternyata peminatan untuk SMK itu banyak. Jadi Vireta ini membuat terobosan bagaimana sih supaya mengakomodasi masyarakat yang tertarik untuk masuk ke dunia vokasi. Nah, karena dunia vokasi ini memiliki peran khusus karena dia lulus langsung bekerja, berbeda dengan yang SMA. Jadi kita disiapkan untuk langsung bekerja seperti itu Kak Yohana. Oh, jadi SMK ini merupakan baru berapa tahun berdiri? Kita saat ini baru berjalan, tapi kita sudah cukup animonya cukup sangat banyak. Jadi kita awal ini membuka jurusan desain komunikasi visual dan animonya cukup banyak sampai kemarin kita agak sedikit kewalahan karena pendaftarnya banyak. Jadi untuk tahun depan kita juga akan membuat terobosan baru, kita membuka jurusan baru lagi. Karena untuk menampung tadi yang tidak terakomodasi tadi, seperti itu Kak Yohana. Jadi sekarang di SMK Vireta ada berapa jurusan Pak? Untuk tahun yang akan berjalan ini kita ada 2 jurusan. Jadi kita ada desain komunikasi visual dan teknik informatika, itu Kak Yohana. Oke, jadi ada 2. Apa dia iya. Pak tadi? Desain komunikasi visual atau visual. DKV dan teknik informatika Kak Oke, Yohana. teknik informatika. Nah Pak, apa saja fasilitas yang disodorkan atau ingin diberikan SMK Vireta kepada kita semua? Untuk fasilitas umumnya ya, kita sediakan ruang kelas itu yang kita harus buat nyaman dulu untuk anak-anaknya Kak Yohana. Jadi di ruang kelas itu kita ada AC supaya nyaman, kemudian ada hotspotnya juga karena pembelajaran kita berbasis teknologi. Jadi di mana anak-anak itu harus melek dengan literasi digital Kak Yohana. Kemudian untuk fasilitas pengembang seperti bakat, kita ada kolam renang, kemudian ada ada lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan voli. Dan tentu saja yang tidak kalah, kita untuk kompetensi keahliannya Kak Yohana. Kita ada ruang audio video yang mungkin anak-anak akan belajar bagaimana sih belajar mengenai broadcasting seperti itu. Dan juga kita memiliki lab komputer yang standarnya sudah cukup untuk membuat editing baik desain grafis maupun desain video seperti itu Kak Yohana. Jadi menunjang sekali ya Pak ya. Oke deh. Jadi
kalau misalkan ragu mau milih kemana ya mendingan ke Vireta aja Pak. Iya, karena fasilitasnya juga sudah disesuaikan dengan seperti apa yang ada di industri seperti itu. Oke. Nah Pak, kan berbicara tentang SMK, tentang sekolah menengah kejuruan, keahlian. Nah kerjasamanya tuh sama siapa aja sih Pak? Nah, kita kan sudah 27 tahun dan sudah meluluskan banyak sekali alumni ya Kak. Sehingga ketika SMK ini berdiri, kita sudah cukup banyak perusahaan yang bergabung dengan kita, baik dari mitra belajar maupun dari industri Kak. Jadi kita itu ada dari PT Amanah Prima Indonesia, kemudian ada PT Indah Jaya Tangerang, Rumah Sakit Primaya dan Metro Hospital. Kemudian untuk mitra belajar itu kita ada dari UBM Serpong, kemudian ada BINUS Alam Sutra dan Matana. Nah, apa sih kerjasama yang kita sepakati bersama? Jadi untuk mitra belajar itu kita ada dosen tamu Kak. Dosen Jadi tamu. selain dari Bapak Ibu guru itu kita juga mendatangkan dosen tamu dari universitas tersebut. Sehingga kompetensinya pasti tidak diragukan lagi dong. Nah, terus kemudian bagaimana sih dengan mitra industrinya? Dengan mitra industrinya itu kita akan pertama link and match tentang kurikulum. Apa sih yang sedang dibutuhkan saat ini di dunia kerja? Kemudian tempat PKL dan juga pelatihan guru, karena yang dijual di SMK itu adalah kompetensi Kak Yohana. Jadi pasti harus dong menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Oke, jadi di SMK ini sangat bukan cuma dari guru-gurunya juga, tapi juga dari dosen tamu juga. Berarti profesionalitasnya tuh terjaga banget. Oke deh. Nah Pak, kalau gitu apa sih Pak tantangan untuk SMK Vireta sendiri di kedepannya? Nah, kemajuan teknologi saat ini kan sangat pesat ya Kak Yohana ya. Kita kenal dari era 1.0, 2.0, 4.0 dan sekarang tuh sudah mau 5.0 dan bahkan sudah di 5.0. Sementara di kafe atau pemrograman ini terus bergerak. Mungkin saat kita sedang ngobrol saat ini di belahan dunia lain sudah berkembang ya Kak. Jadi tantangannya itu bagaimana sih supaya pengajarnya itu bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi tersebut. Itu Kak tantangannya. Nah, kalau misalkan seperti itu Pak, jadi apa sih yang dapat SMK Vireta berikan peluang seperti itu? Nah, kita itu guru-guru kita itu nanti akan selalu belajar. Kita akan training kan di industri-industri yang tadi sudah kerjasama, kemudian ke kampus-kampus supaya pembelajaran kita berkualitas untuk anak-anak. Jadi lulusannya nanti harapannya peluangnya itu anak-anak dapat lulus dan bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Karena kan pasti Kak Yohana pernah dengar isu ya, SMK penyumbang pengangguran terbesar. Ternyata setelah kemarin saya sempat melakukan riset itu ternyata kompetensinya SMK dan industri itu berbeda. Makanya yang membedakan kita dengan sekolah lain, kita itu akan compare apa sih yang dibutuhkan di industri. Seperti itu Kak Yohana. Jadi sehingga lulusan-lulusan kita nantinya akan dapat diterima dan juga berguna pastinya untuk langsung bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di industri. Dan juga satu lagi Kak Yohana, selain kompetensi ada yang kita tanamkan Kak. Jadi kita tanamkan karakter. Jadi itu karakter anak-anak itu kan kalau dalam bekerja pertama harus disiplin. Kemudian tanggung jawab, pantang menyerah dan kerja keras. Itu yang ditanamkan di SMK Tarsius Vireta Kak. Berarti sesuai juga ya sama core value-nya punya YBHK ya. Deh. Nah, untuk harapannya, apa harapan Bapak untuk SMK Vireta ke depan? Harapannya sekolah ini akan semakin terus berkembang sehingga dapat semakin melayani masyarakat yang notabene itu mereka memang berminat langsung bekerja, lulus langsung bekerja seperti itu. Nah, untuk nantinya nih Pak, apa pesan dan kesan? Mungkin ada seseorang yang ingin masuk SMK tapi dia masih bingung nih, mau di mana. Nah, apa pesan dan pesan Bapak untuk orang-orang yang bingung itu? Silahkan. Iya, jadi untuk yang mungkin sedang mencari pendidikan vokasi, mungkin tidak usah bingung atau bimbang karena di Vireta ini menyediakan fasilitas yang sudah cukup mumpuni, yang sudah sesuai dengan apa yang ada di industri. Kemudian kerjasamanya dengan industri juga sudah
banyak ya Kak ya. Oke. Sudah cukup banyak. Mitra-mitra belajarnya juga sudah cukup membantu sangat banyak. Dan satu lagi Kak Yohana, nanti kita punya program di SMK. Oh, Kadang program pernah ada kan yang kuliah kita salah jurusan. iya, heeh. Iya kan? Iya, Mungkin betul. pernah ketemu dengan teman seperti ini. Mhm. Nah, di Vireta ini kita ada program. Jadi 1 atau 2 minggu itu Mhm. ketika mereka memilih, kan kita ada dua jurusan, Ya, DKV dan iya, informatika. DKV. Misalkan mungkin dia masuk ke DKV, ternyata oh tidak sesuai nih. Oh. Ternyata passion saya di informatika. Mhm. Jadi selama 2 minggu masih bisa moving. Oh, masih Seperti bisa itu, moving. Kak. Oh. Jadi Jadi, tidak usah bingung ya Kak ya. Oh, jadi nggak takut nanti bingung milih jurusan, gimana? Oh, iya. jadi jurusan kan? Oh, oke deh. Nah, untuk semuanya yang bingung nih mau cari SMK mana, nah Vireta itu adalah kuncinya karena Vireta merupakan sekolah yang terpercaya di 27 tahun. Jadi kapan lagi untuk bisa gabung? Silahkan segera untuk bergabung. Oke deh, terima kasih Bapak Anggit. Sama-sama Kak Yohana. Terima kasih juga pendengar Sobat YBHK sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Saya Yohana Grazia Dei undur diri dan Saya Bapak Anggit Pratama. sampai jumpa di podcast minggu depan.